Oke, selamat datang teman-teman di channel AR, dan pada video pertama ini atau episode pertama ini kita akan bermain Football Manager Mobile 2020 Career Mode bersama Manchester United. Dan pada episode pertama kali ini kita akan melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kita akan mengenal histori Manchester United dan statistiknya saat ini. Kemudian di episode ini kita akan membedah sisi positif, sisi lebih dan sisi kurang dari tim kita. Kemudian pengenalan staff dan penugasan pencari bakat, serta pengenalan skuad dan formasi, dan juga jadwal pramusim. Ya, langsung saja, ini dia episode pertama. Nah, ini dia user interface atau tampilan dari game Football Manager Mobile 2020. Nah, untuk episode pertama kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah histori atau sejarah dari Manchester United dan statistik klub saat ini. Kemudian merinci atau kita akan membreakdown kelebihan dan kekurangan dari Manchester United. Kemudian pengenalan staff, nanti kita akan berkenalan dengan staff-staff yang siap membantu kita untuk mencapai target kita di Manchester United. Kemudian penugasan tim pencari bakat, kemudian pengenalan skuad dan formasi, serta jadwal pramusim. Oke, baiklah, kita langsung saja ke histori dan statistik klub saat ini. Manchester United adalah klub dari Inggris, tentunya dari kota Manchester, yang berdiri pada tahun 1878. Awalnya Manchester United ini bukan bernama Manchester United, tapi namanya adalah Newton Heath LYR-FC. LYR ini adalah nama perusahaan singkatan dari Lancashire Yorkshire Railway, atau ya perusahaan yang bekerja di bidang perkeretaapian yang membawahi klub Newton Heath ini. Tapi pada tahun 1902 tim ini sempat bangkrut, bukan sempat bangkrut tapi hampir bangkrut. Tetapi ada investor bernama John Henry Davis yang menginvestasikan uangnya, dan otomatis dia jadi petinggi klub saat itu dan mengganti nama tim dari Newton Heath ke Manchester United. Nah, Manchester United ini adalah nama yang disarankan oleh Louis Rocca, seorang imigran Italia saat itu. Nah, bukan hanya nama yang diganti tapi juga jersinya. Nah, pas zaman Newton Heath ini mereka identik bermain dengan jersey hijau emas, tetapi setelah John Henry Davis menjadi petinggi klub, warnanya diubah jadi merah putih. Nah, yang kita tahu sampai saat ini kayak gitu. Nah, yang identik lagi dari Manchester United adalah julukan Setan Merah. Setahu saya Setan Merah ini adalah julukan yang muncul di era pelatih Sir Matt Busby, yang dimana mereka pemain-pemain Manchester United saat itu bermain, media mengatakan mereka bermain seperti orang kesetanan, ya kan. Merahnya itu kan dari jersey yang mereka pakai, jadi seperti itu. Jadi mereka bermain seperti orang kesetanan, ya mungkin mendeskripsikan betapa atraktifnya Manchester United saat itu, ya kan, dimana era manajer Sir Matt Busby juga menjadi ya era legenda, atau ya apa namanya, era emas United ya, sebelum Sir Alex itu. Jadi ya dua manajer terkenal, dua era yang disebut era emasnya Manchester United, yaitu era Sir Matt Busby pada tahun 1945 sampai 68 kalau tidak salah, 1945 sampai 1969, dan eranya Sir Alex yang dimulai tahun 1986 sampai 2013 kayak gitu. Nah, semenjak Sir Alex pensiun, yaitu di 2013, United juga sempat berganti manajer beberapa kali. Ya ada David Moyes, ya kita bisa sebutkan seperti David Moyes, kemudian Louis van Gaal, dan juga Jose Mourinho. Tetapi
tiga manajer itu, dan sekarang Ole Gunnar Solskjaer, tapi tiga manajer itu yaitu Moyes, Van Gaal, dan Mourinho belum bisa memberikan hasil yang memuaskan untuk para fans dan juga petinggi klub. Tentu sebenarnya ini menjadi penurunan drastis yang begitu luar biasa ya dari Manchester United, dimana ketika era Sir Alex, Manchester United sangat langganan sekali berada di posisi 1, 2, 3, ya 1, 2, 1, 2, paling rendah mungkin posisi ketiga di Liga Inggris. Tapi setelah Sir Alex pensiun, rank tertinggi yang bisa dicapai United hanya ranking kedua saat itu pada musim 2017-2018 saat masih ditukangi oleh Jose Mourinho. Ya, tentu bukan hal yang baik ya. Bahkan United juga pada tahun atau pada musim 2013-2014 hanya menempati rank ke-7. Nah, tentu ini jauh dari ekspektasi para fans dan para penggemar Manchester United di seluruh dunia. Nah, oke, itu terkait sejarah klub ya. Kemudian kita akan coba ke statistik klub, dimana kita bisa lihat di bagian ini ya mungkin ya. Sebentar, di tim report di situ ada club stats, dimana ya ada data-data terkait rata-rata umur para pemain kita, yaitu 23,84 tahun. Jadi ya kisaran rata-ratanya pemain di umur 23 sampai 24 ya. Tentu cukup muda ya, dan ini bisa jadi keuntungan sih buat kita juga. Kemudian pemain termuda adalah Mason Greenwood dengan 17 tahun 277 hari, dan pemain tertua adalah Lee Grant dengan umur 36 tahun 164 hari. Most international caps atau caps internasional terbanyak dipegang oleh Sergio Romero dengan 96 caps bersama timnas Argentina, dengan total international caps atau ya caps internasional di total seluruh pemain MU ada 666 caps. Kemudian domestic player bias sekitar 51%, 51,43% tepatnya. Kemudian squad atau pemain-pemain MU itu berasal dari 12 negara berbeda, yaitu national represented ya 12. Kemudian current highest earner atau pemain dengan gaji tertinggi sangat ya luar biasa, yaitu Alexis Sanchez dengan 400.000 euro. Ya, kita belum ngecek deh ini per pekan sepertinya. Ya, ini sepertinya per pekan. Tapi kalau kita lihat ini kan Sanchez ini sedang dipinjamkan ke Inter. Tentu kita akan evaluasi sih performanya di Inter, apakah bagus atau buruk, akan menentukan masa depannya di MU. Kemudian rataan gaji pemain yaitu 150.000 per pekan sepertinya gitu. Nah, itu dia historical dan statistik klub Manchester United. Kita akan coba breakdown. Di sini ada tim summary atau ya terkait sisi positif dan negatif tim kita saat ini ya, dimana ada beberapa poin mungkin kita akan breakdown. Yang pertama adalah we have a calm and amicable group of players. Jadi kita memiliki pemain yang calm itu ya tenang, amicable itu ramah ya, group of player. Jadi kita memiliki beberapa pemain yang tenang dan ramah kayak gitu. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang baik. Kenapa ini hal yang baik? Tentu ketika ada pemain baru, baik itu dari akademi MU atau dari kita pemain yang kita beli kayak gitu, akan mudah beradaptasi karena pemain-pemain kita ramah seperti itu. Kemudian moral is good amongst the player. Jadi
moral kita baik lah di antara para pemain. We have one of the youngest side in the division. Jadi kita termasuk tim termuda di Liga Inggris. Kemudian tim possess good pace. Jadi kita merupakan tim yang memiliki kecepatan yang baik. Kemudian we possess a number of technically gifted player. Jadi kita memiliki pemain yang berbakat gitu, beberapa pemain yang berbakat dan great deep atau kedalaman yang cukup baik di beberapa sektor seperti back tengah, kemudian gelandang dan juga sayap kiri juga sayap kanan, dan kita juga memiliki we have access transfer funds available to improve the squad. Jadi kita memiliki budget atau dana transfer yang melimpah. Nah, terkait dana transfer ini mungkin di musim atau di jendela transfer musim panas ini saya tidak akan memakainya terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan pemain yang saat ini ada di squad kita tanpa kita harus membeli pemain, ya kan. Kemudian we have some of the best training facility. Kita memiliki fasilitas latihan yang baik, dan we have some of the best youth facility. Jadi kita juga memiliki, selain fasilitas latihan yang baik, kita juga memiliki fasilitas latihan untuk pemain muda yang baik juga. Dan kita we have a world class backroom team. Jadi kita termasuk tim kuat lah secara histori. Nah, itu dari sisi positifnya. Ya, ada beberapa hal yang tentu akan jadi keuntungan buat kita, kayak seperti tim possess a good pace, tentu bermain dengan kecepatan juga tidak akan sulit untuk MU gitu, karena kita memiliki pemain yang memiliki kecepatan yang cukup baik. Nah, itu dari sisi positif. Nah, sisi negatifnya adalah yang pertama, we appear to have a group of players lacking in determination. Jadi kita terkesan memiliki beberapa pemain yang tidak memiliki determinasi gitu. Nah, itu cukup bahaya juga, karena mempengaruhi work ethic atau etos kerja kayak gitu. There is a perceived lack of ambition amongst the squad. Jadi squad kita itu terkesan kurang memiliki ambisi kayak gitu. Jadi tidak ada gairah misalkan ingin menjuarai kompetisi ini atau kompetisi ini. Katanya kayak etos kerja lagi. We have a disloyal group player. Jadi ada pemain yang tidak loyal juga. Terus squad is lacking in leadership. Kurang kepemimpinan, kurang ada pemain yang bersifat memimpin kayak gitu kan. Terus our team work rate is not up to the level of the other team in this division. Jadi work rate atau etos kerja tim kita atau pemain-pemain yang ada di tim kita tidak cukup baik jika dibandingkan dengan tim-tim lain di Liga Inggris. Team is lacking in physicality. Nah, tim kurang dalam hal atau kurang dalam hal ketahanan fisik. Nah, ini menjadi masalah juga nih. Di satu sisi kita bagus dalam bermain cepat dengan tempo yang cepat, tetapi kita kurang dalam ketahanan fisik. Tentu akan menguras juga ya, misalkan kita bermain cepat gitu loh. Orang yang fisiknya bagus bisa normal bermain cepat 70 menit misal, tetapi karena fisiknya jelek cuma bisa 50 menit bermain cepat. Nah, itu jadi masalah gitu kan, sisanya bagaimana. Kemudian we are not as fit as some of the other team in this division. Jadi kita itu tidak terlalu siap jikalau dibandingkan dengan tim divisi lain dalam menghadapi musim ini ya. Kemudian tim lack the ability to spot incisive pass. Jadi kalau bisa diartikan sih incisive tuh apa ya? Jadi tim ini seperti tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui passing yang akurat gitu loh. Passing yang bisa memanjakan pemain-pemain depan, berarti kreativitasnya juga masih belum baik, dan itu pun di relive menjadi isu United saat ini kan.
sampai membeli Bruno Fernandes kan. Squad tends to make a wrong decision at key moment. Jadi pemain-pemain kita terkesan sering membuat keputusan yang salah di momen-momen kunci. Ya itu bahaya juga sih, karena momen-momen kunci ini kan yang menentukan sebuah laga kita bisa menangkan atau tidak, seperti itu. Nah itu yang bahaya juga sih. Kemudian lacking depth atau memiliki kedalaman squad yang kurang baik di posisi right fullback ya, atau back kanan, dan juga defensive midfielder kayak gitu. Nah itu terkait kelebihan dan kekurangan dari tim kita. Tentu akan menjadi evaluasi besar-besaran buat kita semua untuk meminimalisir kekurangan dan meningkatkan kelebihan. Nah kita akan coba berkenalan nih dengan atau dengan staff-staff kita, di mana ada Mick Phelan. Di tim kepelatihan kita ada Mick Phelan, assistant manager, dia ini ya. Kemudian ada Nick Chokes, Tony Whelan, dan Patrick Evra. Nah dari pemandu bakat ada Jim Lawler, Gerardo Guzman, dan juga Jose Mayorga. Dari fisioterapi ada Richie Meron, David Binningsley, dan juga John Devin. Nah seperti itu. Nah kita akan langsung memberikan tugas kepada Jim Lawler ya. Assignment kita kirim ke Southern Europe ya, jadi ke daerah Eropa Selatan ya, mungkin di Portugal, Prancis, Italia, Spanyol gitu ya. Send squad, sebentar ya, kita beri tugas untuk Jim Lawler ke Eropa Selatan. Kemudian di Gerardo kita assign ke South America saja, tapi khusus untuk mencari pemain-pemain muda, send squad. Kemudian Jose Mayorga kita akan kirim ke Central Europe, Eropa Tengah gitu. Nah itu tadi terkait penugasan staff pemandu bakat kita. Jim Lawler kita kirim ke Southern Europe, Gerardo Guzman kita kirim ke Amerika Selatan untuk mencari pemain-pemain muda khusus itu, dan juga Jose Mayorga kita kirim ke Central Europe. Nah kita akan coba cek jadwal pramusim kita, di mana kita memiliki 3 pertandingan pramusim. 2 di awalnya kita bermain di Old Trafford di kandang kita, dan 1 laga terakhir yaitu lawan West Brom kita akan away ke kandang mereka. Nah lawan kita itu ada Wolves, Genoa, dan West Brom which Albion. Ya selisih masih 7 hari ya. Tentu ini tidak begitu padat, tapi sekali lagi kita bisa lihat yang nggak terlalu jauh sih ya. 27 Juli ke 10 Agustus ya, nanti kita akan bahas terkait jadwal Premier League dan lain-lain di lain kesempatan. Sekarang kita akan ke tim report dulu, dimana ada suggestion 11. Mungkin saya akan tetap menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan starting 11 seperti ini terlebih dahulu. Ya mungkin banyak di antara kalian yang mempertanyakan kualitas beberapa pemain di starting 11 ini, khususnya Jesse Lingard ya, dimana kita tahu di real life atau di kehidupan nyata Lingard ini di tahun 2019 saja tidak bisa mencetak 1 assist pun dan 1 gol pun. Jadi 0 assist 0 gol di Premier League untuk seorang winger ya kan, untuk pemain menyerang gitu. Begitu
di bawah ekspektasi kita sekali. Ya mungkin jadi berarti kita akan memakai De Gea, Shaw, Maguire, Lindelof, Van Bissaka, McTominay, Pogba, Mata, Lingard, Rashford, dan juga Martial untuk starting 11 kita untuk dijadikan tim utama. Kita ke taktik seperti ini sebentar. Seperti Pogba kita taruh sini, Lingard, Martial tetap di situ, Shaw, Maguire kita taruh sini, Bailey kita turunkan, kita ganti Victor Lindelof, kemudian McTominay sebenarnya akan tetap di sini, dan kita masukkan Juan Mata, dan Daniel James kita ganti dengan Marcus Rashford seperti itu. Kita coba cek lagi report, ya seperti itu ya kurang lebih. Nah, kita akan men-setting bentuk permainan atau shape-nya. Kita akan attacking tentu. Weight atau tingkat kelebaran bermain kita akan narrow saja, karena saya pengen pemain-pemain ini jaraknya rapat, bermain tidak long shot dan ya mengandalkan umpan-umpan pendek, temponya normal, creative freedom-nya balance. Ya tentu di beberapa pertandingan akan berubah, tapi ya secara garis besar seperti ini. Kemudian secara defense kita akan bermain balance saja untuk defensive line, tidak terlalu naik dan balance saja. Tetapi sebentar, mungkin kita akan naikkan saja untuk defensive line kita, jadi tidak terlalu mundur. Dan closing down, nah closing down itu mempengaruhi pemain itu mendekat tidak atau pressure, kalau tidak salah, memberikan pressure ke pemain. Jadi kalau kita all over, mereka akan pressure pemain lebih sering. Tapi kalau one half, jadi mereka hanya mempressure pemain-pemain yang berada di wilayah permainan kita. Ada juga sit back, yang dimana ketika pemain lawan menyerang, kita itu tidak memberikan pressure sama sekali, tapi merapatkan barisan ke belakang. Kalau saya lebih pilih open half terlebih dahulu, tacklingnya normal, offset trap no, dan time wastingnya juga no. Attack berikutnya, nah final third atau ya sepertiga akhir lapangan ya. Sebentar, pilihannya ada early crosses atau look overlap. Saya lebih pilih look overlap, karena saya yakin jikalau kita pakai crossing cepat, pemain United umpan-umpannya tidak terlalu baik. Tentu saja tadi shot on side, jadi langsung shooting atau work into box. Saya lebih milih work into box, tadi bermain dari kaki ke kaki ya. Kemudian red at defense atau through ball, mungkin lebih ke run at defense saja ya, karena ya lagi-lagi kita memiliki beberapa pemain tengah yang tidak begitu baik dalam memberikan umpan. Ya sebenarnya itu kan job desk mereka ya, melayani pemain depan dengan umpan-umpannya, tapi ya masih banyak kekurangan. Terus passing style-nya kita akan short, jadi kita akan bermain lebih menggunakan passing pendek, dan passing fokusnya mix. Terus juga goalkeeper distributionnya mix. Kemudian assignment, kita penalty taker kita ya sesuaikan saja sesuai peringkat di sini. Jadi ya untuk pendang penalti ada Marcus Rashford, Greenwood, Martial, Pogba, Sanchez tetap saya masukin ya, dan ya sisanya seperti itu. Kemudian untuk free kick taker kita biasa shooting saja, ada Rashford, Greenwood, Martial, Pogba, samakan saja Rashford, Greenwood, Martial, sebentar, Pogba tentunya. Nah itu untuk assignment free kick. Kemudian corner, Daniel James, Ashley Young, Diego Dalot, Andres Pereira,
samakan seperti itu, yaitu Cornell dan kapten tim ya Harry Maguire ya saat ini. Maguire, Pogba, Matic, McTominay, Romero, dan ya ini dia kapten kita, 5 kapten tim MU. Ya, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan konten ini. Dan jangan lupa komen jika ada kritik dan saran untuk channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.